Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Baiklah, saya akan membawa Tuan Chen ke sana sekarang. Penatua Sun mengangguk. Pesawat ini, Chen Ping tahu bahwa waktu lepas landas akan segera tiba. Tunggu sebentar, akulah yang memiliki keputusan akhir. Penatua Sun selesai berbicara, dan kemudian berkata kepada anggota staf Paviliun Wantong, jangan lepas pesawat, tunggu aku kembali. Mengerti, Penatua Sun. Anggota staf itu mengangguk. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga senang karena teman ini memiliki cara yang lebih mudah untuk bepergian. Jika dia tidak menyelamatkan Putri Penatua Xia dan tidak memiliki tanda Penatua Xia, Penatua Sun tidak akan memperlakukannya seperti ini. Chen Ping mengikuti Penatua Sun ke cabang Paviliun Wantong di kota Nanjing. Chen Ping melihatnya dan menemukan bahwa Paviliun Wantong dibungkus dalam formasi dan perlindungannya sangat ketat. Dan ada dua penjaga berdiri di depan pintu. Namun ketika Chen Ping melihat ke arah kedua penjaga tersebut, dia sedikit terkejut, karena dia tidak bisa merasakan sedikitpun kehidupan dari kedua penjaga tersebut, seolah-olah mereka sudah mati. Tetapi Chen Ping tidak bisa mengatakan bahwa dua orang telah mati meskipun mereka berada tepat di depannya. Tepat ketika Chen Ping sedang bingung, dua penjaga menghentikan mereka. Tolong tunjukkan tokenmu. Seorang penjaga berkata dengan suara kaku dan tanpa emosi sama sekali. Penatua Sun mengeluarkan token itu dan melambaikannya di depan kedua penjaga. Setelah melihat tanda itu, kedua penjaga itu menyingkir dan memberi jalan. Chen Ping sangat penasaran dan berkata dengan wajah bingung, Tetua Sun, Anda sering datang ke sini. Bukankah para murid Paviliun Wantong mengenal Anda sebagai sesepuh? Menurutku kedua penjaga itu patuh, seperti orang bodoh. Chen Ping tidak berani mengatakan bahwa kedua penjaga itu tampak seperti orang mati. Bagaimanapun, mereka adalah murid Paviliun Wantong, yang agak kasar. Namun siapa sangka Penatua Sun tertawa dan berkata, Tuan Chen, apakah menurut Anda kedua penjaga ini tidak manusiawi, tetapi mereka tidak bernyawa dan seperti orang mati? Ketika Penatua Sun mengatakan ini, Chen Ping lalu dia mengangguk dan berkata, ya, tidak ada kehidupan sama sekali. Kedua orang ini adalah boneka, dari mana datangnya kehidupan, dan tidak mungkin mereka manusiawi. Petik 2. Boneka. Chen Ping langsung mengernyit. Anda tahu, mereka yang memurnikan mayat boneka semuanya adalah penggarap iblis, dan hanya bidat yang akan melakukan hal seperti itu. Melihat ekspresi Chen Ping, Penatua Sun dengan cepat menjelaskan, kedua penjaga ini adalah boneka, bukan mayat boneka. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen tahu tentang boneka yang terbuat dari berbagai bahan. Ouyang Zhenhua membawa banyak boneka yang mereka buat sendiri. Saya tahu bahwa mereka yang bisa membuat boneka adalah pengrajin yang terampil, tapi saya tidak menyangka ada orang seperti ini di Paviliun Wantong. Kata Chen Ping dengan iri. Kami di Paviliun Wantong tidak memiliki pengrajin yang begitu terampil. Kedua penjaga boneka ini juga dibeli dari keluarga Ouyang. Karena keluarga Ouyang sering membeli bahan-bahan untuk menghaluskan wayang dari Paviliun Wantong kami, mereka sangat mengenalnya, menjual kami dua boneka. Tuan Chen juga tahu bahwa manusia akan memiliki emosi dan keinginan. Karena penjaga sering menunjukkan pilih kasih, kami, Paviliun Wantong, memutuskan untuk membeli penjaga boneka, dia harus bertindak sesuai aturan. Penatua Sun menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar, Elder Sun, Anda mengatakan bahwa Paviliun Wantong Anda memiliki bahan untuk memurnikan boneka. Melihat ekspresi Chen Ping yang agak bersemangat, Elder Sun mengangguk bingung dan berkata, ya, Wantong kami Paviliun menjual semua jenis sumber daya dan informasi. Kami terlibat dalam berbagai bisnis, dan mengoperasikan kapal udara hanyalah salah satunya. Bagus, saya akan membeli beberapa boneka pemurnian nanti. Bahan. Chen Ping juga ingin mengumpulkan bahan untuk pemurnian boneka itu dan kemudian menyempurnakannya sendiri. Sekarang Paviliun Wantong memiliki segalanya,
semuanya akan jauh lebih mudah. Tuan Chen, saya ingin tahu untuk apa Anda menginginkannya. Apakah Anda tahu cara membuat boneka? Penatua Sun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tahu sedikit, aku belum mencobanya, kata Chen Ping dengan rendah hati. Penatua Sun memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang tidak dapat dilakukan oleh Chen Ping, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Penatua Sun memimpin Chen Ping ke dalam formasi, dan kemudian formasi tersebut bersinar dengan sinar cemerlang. Sekilas Chen Ping tahu bahwa ini adalah susunan teleportasi kecil yang hanya dapat berteleportasi dalam jarak dekat. Namun, salah satu cabang paviliun Wantong sebenarnya membutuhkan susunan teleportasi kecil, yang menunjukkan betapa ketatnya kesadaran pertahanan. Tuan Chen, orang di kota Nanjing sangat kompleks dan berbagai kekuatan saling terkait. Kami memiliki banyak rahasia dan sumber daya di paviliun Wantong, jadi untuk mencegah serangan diam-diam, kami harus berhati-hati. Chen Ping mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Bagaimanapun, hampir tidak ada keteraturan di dunia manusia saat ini, dan orang dapat memperebutkan sumber daya kapan saja. Daerah sekitar Gunung Tianmo di wilayah selatan cukup bagus. Memiliki keteraturan tersendiri, sehingga tidak akan semrawut, dan masih ada tempat untuk pembudidaya iblis. Chen Ping tidak dapat memahaminya. 5 domain utama dunia manusia dan para penguasa domain berada dalam kekacauan seperti itu. Butuh waktu ratusan tahun untuk dilahirkan. Diperkirakan Master Domain telah naik ke keabadian atau mati. Nak, tolong minta bantuan dan minta paviliun Wantong membantuku menemukan tulang-tulang itu. Gunung Tianmo adalah wilayah yang luas. Jika kamu, Nak, menemukan tulang-tulangku sendirian, itu tidak akan memakan waktu 1 tahun atau sebulan. Ciyun mengikuti Chen Ping dan berkata, setelah mengumpulkan tulangnya, Raja Iblis Ciyun perlahan dapat memulihkan tubuh fisiknya dan kemudian kembali ke surga. Bisnis paviliun Wantong hampir tersebar di seluruh wilayah selatan, dan terdapat banyak murid serta banyak informasi, jadi pasti akan lebih cepat menemukannya daripada Chen Ping. Penatua Sun, saya ingin tahu apakah paviliun Wantong Anda menjalankan bisnis membantu menemukan sesuatu selain menjual sumber daya intelijen. Chen Ping bertanya kepada Penatua Sun. Tentu saja, kami di paviliun Wantong tidak terlibat dalam bisnis pembunuh atau membantu orang membunuh orang. Kami melakukan segala jenis bisnis, selama uangnya ada, kata Penatua Sun. Bagus sekali. Saya harap Penatua Sun dapat membantu saya menemukan sisa-sisa mayat berikutnya. Sisa-sisa ini harus didistribusikan di Gunung Tianmo. Saya tidak tahu lokasi spesifiknya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Penatua Sun sedikit mengernyit, mencari sisa-sisa. Ada sisa-sisa di mana-mana di Gunung Tianmo hari ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal. Tidak ada lokasi atau tanda tertentu. Terlalu sulit untuk ditemukan. Saya menemukan sisa-sisa ini. Ini berbeda, kata Chen Ping sambil mengeluarkan tengkorak dan tulang tangan Raja Iblis Ciyun dan menunjukkannya kepada Penatua Sun. Penatua Sun hanya melihatnya sekilas, dan matanya menjadi sedikit terkejut. Tuan Chen, saya khawatir sisa-sisa ini bukan dari dunia celestial. Mereka pasti sisa-sisa makhluk abadi dari dunia celestial, kan? Dan masih ada jejak nafas di sisa-sisa ini. Penatua Sun bertanya. Chen Ping mengangguk, iya, ini memang sisa-sisa makhluk surgawi yang abadi. Melihat kepercayaan Chen Ping, Penatua Sun langsung mengakuinya, jadi dia berkata, baiklah, saya akan mencatat bentuk dan nafas dari sisa-sisa ini. Masukkan ke dalam perpustakaan misi kami di paviliun Wantong. Terima kasih, Penatua Sun. Chen Ping menyimpan sisa-sisanya dan berterima kasih padanya. Tuan Chen, sama-sama. Seperti yang saya katakan, kami hanya melakukan bisnis. Setelah Penatua Sun selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Saat formasi diaktifkan, Chen Ping merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya, dan kemudian dia muncul di sebuah ruangan.
Tata letak ruangannya sangat sederhana, namun sebenarnya banyak pola formasi yang terukir di dalam ruangan. Jika seseorang mulai membuat masalah di sini, pola formasi ini akan langsung aktif. Saya harus mengatakan bahwa Paviliun Wantong sangat berhati-hati dan kaya. Di tempat seperti alam surgawi dan manusia, slip giok pemancar suara biasa harganya mahal, belum lagi Paviliun Wantong didekorasi di dalam dan di luar. Di tengah ruangan, Paviliun Master Qian muda sedang duduk di kursi dan melihat sesuatu. Merasakan fluktuasi energi spiritual, Master Paviliun Qian mendongak dan melihat Penatua Sun dan Chen Ping. Dia tertegun sejenak, lalu berdiri dengan aneh dan bertanya, "Sun Tua, kamu harusnya berada di jalan saat ini, mengapa berlindung? Kamu belum berangkat." "Tadinya aku akan pergi, tapi Tuan Chen perlu membeli beberapa informasi, jadi aku membawanya ke sini. Tidak akan menjadi masalah jika aku berangkat nanti," kata Penatua Sun. "Kalian duduk dulu." Master Paviliun Qian meminta Chen Ping dan Penatua Sun untuk duduk, membuatkan mereka 2 cangkir teh, dan kemudian bertanya, "Saya ingin tahu informasi apa yang ingin dibeli oleh Tuan Chen." "Qian, aku ingin tahu tentangmu. Apakah kamu punya informasi tentang keluargamu?" tanya Chen Ping. Paviliun Master Qian tertegun sejenak, lalu berkata, "Tentu saja, keluargamu adalah keluarga terkenal. Tentu saja, kami di Paviliun Wantong memiliki informasinya. Saya hanya tidak tahu apa yang dilakukan Tuan Chen untuk membeli informasi keluargamu." Chen Ping memandang Paviliun Master Qian dan sedikit mengernyit, tetapi tidak berkata apa-apa. Paviliun Master Qian tersenyum canggung dan berkata, "Maaf, saya berkata terlalu banyak. Saya tidak boleh bertanya. Bisnis adalah bisnis, tidak perlu bertanya kepada pelanggan untuk apa mereka membeli. Ini adalah etika profesional. Tuan Chen, mohon tunggu sebentar." Setelah mengatakan ini, Master Paviliun Qian berbalik dan berjalan ke dinding. Kemudian dia menekan telapak tangannya dengan ringan, pola formasi perlahan menyala, dan Master Paviliun Qian menghilang. Sekitar 10 menit kemudian, Master Paviliun Qian kembali. Tetapi dia memiliki slip giok tambahan di tangannya, yang berisi berbagai informasi tentang keluargamu. "Tuan Chen, slip giok ini berisi informasi tentang keluargamu, tetapi Paviliun Wantong kami sedang melakukan bisnis, jadi Tuan Chen pasti punya cukup uang." "Paviliun Master Qian, tolong putuskan harganya, saya mengerti aturannya. Karena Tuan Chen sudah menjadi pelanggan tetap Paviliun Wantong kami, dan dia juga memiliki tanda penatua, jadi untuk informasi tentang keluargamu ini, 5 juta koin spiritual sudah cukup." Paviliun Master Qian mengulurkan tangannya dan berkata. Chen Ping tidak ragu-ragu dan langsung membuang 5 koin emas ungu. Bagi Chen Ping, uang bukanlah masalah. Setelah mendapatkan uang, Master Paviliun Qian tersenyum dan memberikan slip giok itu kepada Chen Ping. Chen Ping mengambil slip giok itu dan ingin menyimpannya, tetapi dihentikan oleh Master Paviliun Qian. "Tuan Chen, Anda tidak dapat mengambil benda ini. Anda hanya dapat menyimpan informasi dalam slip giok di sini dalam pikiran Anda. Kami hanya memiliki slip giok ini. Jika orang lain membeli informasi keluargamu, tidak akan kita kehilangannya." Petik 2, kata Master Paviliun Qian kepada Chen Ping. Chen Ping tertegun sejenak, dan kemudian dia mengagumi Paviliun Wantong ini. Ini hanya dilakukan sekali dan untuk selamanya. Setelah mengumpulkan informasi sekali, Anda dapat menjualnya berulang kali. Ini sungguh tidak bermoral. Tapi Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tapi semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam slip giok, dan semua isi di dalamnya memasuki pikiran Chen Ping. Segera, Chen Ping menghafal semuanya dan kemudian menyerahkan slip giok itu kembali ke Paviliun Master Qian. "Paviliun Master Qian, saya juga ingin membeli beberapa bahan untuk memurnikan boneka. Apakah Anda memilikinya di sini?" Chen Ping bertanya. "Tentu saja, aku tidak mengenalmu." Master Paviliun Qian hendak bertanya kepada Chen Ping apa gunanya, tapi dia segera diam, berbalik dan pergi. Etika profesional,
Jangan terlalu banyak bertanya kepada pelanggan. Paviliun Master Qian segera membawa berbagai jenis bahan, yang semuanya digunakan untuk menyempurnakan boneka. Tuan Chen, bahan untuk memurnikan boneka itu sangat mahal. Apakah Anda yakin menginginkannya? Tanya Master Paviliun Qian. Tentu saja, Master Paviliun Qian, mari kita bahas harganya. Chen Ping tidak takut dengan harganya, tapi takut tidak memiliki apa-apa. Dengan bahan-bahan ini, seharusnya tidak ada masalah dalam menyempurnakan boneka berkepala 3. Harganya 30 juta koin spiritual, kata Master Paviliun Qian. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Itu setara dengan 10 juta koin spiritual untuk satu boneka. Pantas saja keluarga Ouyang menganggap boneka itu sebagai harta karun. Tapi Chen Ping tetap dengan senang hati membayar uangnya.